sebelum anak dari perempuan itu sampai ke hadirat Allah. Dan terjadi peperangan ini. Tapi kalau udah sampai ke hadirat Bapa di surga, langsung iblis ini diperangi, saudaraku. Ya, dan dia ada di bumi, dia menyerang kerohanian-kerohanian yang diukur tidak masuk di dalam pemeliharaan. Itu sebabnya, saudaraku, mari berserah kepada Tuhan. Jangan kita bikin ukuran kita, aku sudah baik. Jangan kita yang mengatur kita. Harus Tuhan yang melihat kita sudah baik. Haleluya. Dan yang kedua, harus iblis sampai tidak menduduki kita lagi. Ini, saudara-saudaraku. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah, karena ibadah itu adalah bagaikan perjalanan kita seperti bangsa Israel, di mana mereka harus benar-benar bergumul, berjalan dalam setiap langkah pergumulan yang Tuhan sudah tentukan. Mereka harus keluar dari Mesir dan harus sampai ke sasaran di tanah Kanaan. Itu adalah gambaran dari perjalanan orang Kristen juga. Perjalanan kita memang tidak hanya melihat seperti bangsa Israel, tapi kita harus melihat dari seluruh Alkitab. Alkitab kita ada 66 buku, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di mana perjanjian lama 39 buku dan perjanjian baru 27, semuanya 66. Itu adalah menunjuk, menerangkan perjalanan gereja. Jadi banyak orang Kristen yang penting sudah datang, keluar, masuk gereja. Tapi saudara-saudaraku, kalau yang sebenarnya tidak cukup begitu. Kita harus memperhatikan firman Tuhan, Alkitab kita. Dan kita harus tahu perjalanan kita di sana apa yang Tuhan tentukan. Untuk itu mengawali, saya akan mau mengajak kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15 saja. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah perkataan Tuhan kepada iblis yang dia masuk di dalam bentuk ular. Jadi ular ataupun iblis itu dia selalu tidak senang dengan perempuan yang melahirkan, dan dia selalu takut akan itu. Sebab akhir daripada iblis dan dunia ini adalah perempuan yang melahirkan. Ini yang kita harus semakin perhatikan.
Jadi apa yang disebut dengan perempuan itu, apakah nanti anak yang dilahirkan itu kita akan memperhatikan pertama bahwa perempuan itu adalah juga menunjuk kepada umat-umat Tuhan. Boleh kita juga sebut sekarang ini perhimpunan anak Tuhan yang disebut juga gereja. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah menyampaikan kepada jemaat di Korintus, tapi pengertian ini bukan hanya jemaat di Korintus, adalah semua orang Kristen harus mengerti. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi umat-umat Tuhan itu ataupun gereja itu disebut perawan suci. Itu sebabnya gereja Tuhan, kerohanian gereja, semua orang Kristen yang diberkati Tuhan harus berpengalaman mulai dari lahir baru, ya, jadi anak-anak dalam rohani, dan nanti sampai kepada kedewasaan rohani sehingga disebut dipertunangkan. Karena kalau anak-anak rohani itu tidak boleh dipertunangkan, jadi harus dewasa rohani. Itu sebabnya Rasul Paulus juga menyampaikan tulisan kepada jemaat di Ibrani. Saya mau ajak kita memperhatikan ini mulai 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan. Jadi di sini harus orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang serius, itu bisa mengerti. Karena yang mau diterangkan ini bukan hanya yang gampang-gampang, tapi Rasul Paulus berkata, ya, satu hal yang susah dijelaskan, tapi yang sukar untuk dijelaskan, ya. Namun kalau ada kerinduan, maka juga tidak susah. Itu sebabnya disebut lanjutannya, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Lamban itu kurang mengerti, dan kedua kurang kesungguhan. Itu sebabnya sebenarnya Tuhan kehendaki kita ini melebihi dari orang sekolah. Orang sekolah saja kalau bermain-main nggak bakal naik kelas, nggak bakal nanti bisa dapat titel. Dia akan menjadi pelajar yang tidak ada pengertian. Itu sebabnya saudara-saudaraku, supaya kita tidak lamban, ini kita harus ada satu permulaan yang baik, permulaan kerohanian yang baik. Semua yang mau diberkati Tuhan harus ada permulaan yang baik. Apakah itu permulaan yang baik? Mari kita akan perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-16
Ada perikopnya, setia dalam perkara yang kecil. Nasihat. Nah, ini penting saudaraku. Nasihat kalau diperhatikan mendapatkan berkat dan mendapatkan keselamatan. Tidak salah, tidak keliru, tapi sampai ke tujuan dan terberkati. Apa dia bilang? Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Banyak orang Kristen di sini terjebak. Merasa dia sudah bagus, sudah apa, sehingga dia rasanya dia mau tangkap yang besar-besar saja. Perkara kecil dianggap sudah tidak. Ya, ini sudah. Dan firman Tuhan berkata, kalau tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, contohnya lah saudara-saudaraku. Dalam beribadah kita harus usahakan, mulai dari situlah kita mau mulai suatu kesetiaan. Haleluya saudaraku. Kelihatannya sepele. Tapi kalau itu saja tidak bisa setia, yang lain apalagi. Ini. Jadi kalau mau yang diberkati Tuhan, dipercaya Tuhan, dari hal yang sangat ringan ini, datang saja beribadah. Itu harus ada pada kita. Kalau dalam hal ini sudah disepelekan, lebih baik jalan-jalan, lebih baik tidur, lebih baik kemana-mana. Tuhan sudah lihat itu bukan satu hal yang bisa berkembang dengan baik. Dan itu bukan memulai dari perkara kecil. Pikirnya harus nanti jadi pengkhotbah terus. Itu bagus kalau sudah waktunya. Tapi harus diawali setia dulu perkara kecil. Kalau perkara kecil aja nggak setia itu nanti palsu saudara-saudara. Tuhan bukan salah berkata begini. Saya mau ajak kita baca bersama-sama. Lukas 16 ayat 10. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau perkara kecil tidak bisa setia, apalagi perkara besar. Itu sebabnya saudaraku harus belajar setia dari hal perkara yang kecil. Waktu. Nah, kalau kita lihat juga ya hal-hal mencari perkara dunia, kita harus maksimalkan, lebih mengutamakan kerajaan surga. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kelihatannya sepele saudaraku, ya. Kita sudah hafal ayat itu. Ayo kita mau sebut dulu dengan tidak baca Alkitab. 1, 2, 3. Tetapi cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Semua kita pasti bisa. Coba dulu ada yang sendiri, ayo. Siapa, ayo. Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Dalam Tuhan enggak boleh malu-malu. Ya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Iya. Maka yang lain boleh.
Tapi maka sekaliannya semuanya sama lah ya. Akan ditambahkan kepadamu. Jadi di dalam hal ini saudaraku harus cari dahulu. Jadi kita tunjukkan dulu yang pertama kerajaan surga. Jangan yang pertama yang lain-lain. Kita belum istilahnya mau jualan kacang. Kacangnya belum ada, bungkusnya sudah pada banyak. Salah saudaraku. Jadi dulu kacangnya, nanti bungkusnya pasti ada. Nah, dan nanti kalau kita mau apa, kita kan nggak mau nyari bungkusnya. Beli bungkusnya kacang 5.000. Buat apa itu bungkusnya kacang? Kan kita istilahnya makan kacang. Tapi kalau udah kita beli kacangnya pasti dikasih bungkusnya. Ini saudaraku. Jadi dalam hal ini kita belajar saudaraku ya, setia dulu. Itu sebabnya tidak ada pohon yang begitu ditanam langsung berbuah. Harus ada dulu, ya seperti kecamba dulu, ya keluar sedikit daunnya, nanti lama-lama cabangnya, lama-lama udah rimbun, ada berbunga, nanti lama-lama ada berbuah. Nah, berguna dah buat manusia, diambil buahnya. Jadi saudara-saudaraku, justru permulaan itu sangat menentukan. Kalau kita punya pohon cabai dari awalnya udah keriting-keriting, ya nanti berbuahnya paling 1-2 sudah cukup, mati dia cabainya. Tapi kalau dari awalnya bagus, wah kelihatan subur, kelihatannya daun-daunnya bagus, harapan dia berbuah banyak, dan memang benar berbuah banyak. Jadi dari awal itu udah kelihatan. Itu sebabnya kalau tidak setia dalam perkara kecil, siapa nanti mau memberikan perkara besar? Siapa nanti yang mempercayakan perkara yang besar? Perkara dunia ini kecil, tapi perkara yang kekal itu besar, saudara-saudaraku. Ini sebabnya cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Nah, jadi permulaan setia dalam perkara kecil, mari kita lakukan. Itu jalan pertama diperhatikan Tuhan untuk lebih memberkati kita di dalam segala hal. Ini kita kalau udah percaya sama seseorang, mempercayakan pekerjaan juga berani, mempercayakan modal juga berani, mempercayakan banyak hal juga berani. Tapi kalau hanya perkara kecil juga nggak setia, mana berani kita? Nanti ini orang nggak bisa dipercaya, bisa-bisa melarikan modal ini, habis lagi nanti rugi, nggak jadi jalan perusahaan. Itu sebabnya sampai sekecil-kecilnya belajar untuk bisa dipercaya. Ini saya kalau lihat anak-anak, ya biarpun 1.000-2.000, kalau dia jujur dalam hal ini nanti besarnya itu bagus. Tapi kalau dari kecil itu sudah nggak jujur, repot ini nanti. Saya melihat ini juga termasuk juga ilmu-ilmu dalam banyak hal. Lois ini cucuku ini apa sih? Apa mau sasarannya kuliahmu itu? Psikologi. Psikologi itu juga begitu. Kalau dari perkara kecil sudah nggak jujur, perkara besar juga nanti nggak bisa. Betul nggak, Lois? Itu betul kata dia. Dia kuliah, aku nggak bisa. Tapi kuliah itu saya. Iya, saudaraku ya. Jadi saya lihat di sini ini psikologi yang hebat ini. Ya, makanya dalam semua mari belajar yang baik, mulai dari perkara kecil sampai pun kita mengeluarkan pembicaraan. Haleluya.
Ini harus perkara yang baik, saudaraku. Dipercaya, disenangi oleh Tuhan. Semuanya tindakan kita. Karena nanti perjalanan gereja itu harus sampai menghancurkan pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Ini kita harus mulai dari awal. Meningkat. Dari bayi-bayi rohani sampai dewasa rohani, sampai nanti menampilkan kehidupan yang dipandang Tuhan itu baik, juga tidak bisa dituduh oleh iblis. Nah, ini hebatnya, saudaraku. Jadi di pandangan Tuhan semuanya berjalan baik. Iblis juga tidak bisa mendakwa. Ini yang bisa mengalahkan iblis. Kalau iblis bisa langsung tunjuk, ini kesalahannya banyak, ini kekurangannya banyak. Gak bisa kita mengalahkan iblis. Ini saudara-saudaraku. Jadi turunan perempuan yang mengalahkan iblis adalah tidak boleh ada kekurangan yang ditunjuk oleh iblis. Itu sebabnya kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Tuhan mengakui kita, dan kalau darah Yesus sudah menutup, membersihkan kita, kita mengaku kepada Tuhan minta ampun, kita adakan perdamaian kepada sesama, iblis tidak bisa menunjuk kita. Ini yang nanti akan menghancurkan iblis. Jadi sama dengan di pengadilan, ada hakim yang memutuskan, ada lagi jaksa penuntut. Ini jaksa penuntut ini kira-kira seperti pekerjaan setan ini. Selalu melihat kekurangan. Hanya itu aja yang dikerjain, melihat kekurangan. Kebaikan apa sebanyak apapun dia nggak peduli. Yang penting kekurangan sedikit pun itu yang dia. Makanya saya kalau lihat orang ini politik-politik ini, kalau sudah benci, malu nanti kalau dia ngomong nyari kesalahan, ngomongin kesalahan, itu saja. Jadi kadang-kadang saya sudah ngerti, ini enggak mau lihat, paling dia itu aja omongnya, tidak ada yang lain. Ini saudaraku. Tapi kalau seperti Tuhan, biarpun orang berdosa, dia selalu menginginkan kembalilah orang jahat itu kepada kebenaran. Haleluya. Dan kalau sudah kembali minta ampun, dia tidak ingat lagi kesalahan kita. Makanya kita boleh menyanyi, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Kurang apa anak yang meninggalkan bapaknya? Bapaknya masih hidup juga sudah tidak sopan. Bagi harta, berikan bagianku, saya mau pergi. Saya yakin bapaknya itu bilang, udahlah anakku, ini harta ini semua itu bagian kamu, bukan, aku nggak bawa itu mati. Nah, sekarang paksa. Ya sudah, bapaknya karena memang baik, saudaraku, anaknya begitu dikasih. Ya. Dan apa yang terjadi? Kalau sudah tidak nurut, akhirnya lama-lama sudah pasti tidak berhasil. Walaupun kita tidak mengharapkan kejatuhan seseorang, tapi kalau sudah tidak benar, pasti suatu waktu akan
menerima sesuai dengan perbuatannya. Sudah enggak? Haleluya, saudara ya. Tapi sewaktu dia sudah benar-benar habis semua, habis duitnya, habis ya baju-bajunya tinggal kumal, habis juga badannya kering, saudaraku. Bahkan juga kurasa nggak mandi lagi, dia bau, saudaraku ya. Tapi dalam keadaan begitu dia sadar, di rumah bapakku banyak makanan, banyak orang kerja. Aku di sini mati kelaparan. Saya mau bertindak, saya mau pulang. Saya mau berkata kepada bapak saya sudah berdosa kepada bapak, dan saya sudah berdosa kepada Tuhan. Akhirnya, walaupun begitu saudaraku, dia mendapat kemurahan. Saya bersyukur kalau begini sifat daripada Bapa kita di surga itu baik. Itu sebabnya saya ada pengharapan bahwa kita kalau bersungguh-sungguh masih bisa menjadi umat yang inti dalam kerajaannya Tuhan. Karena di dalam Wahyu 14, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ini Wahyu 14 ayat 1. Boleh bantu sampai 5, ayo tolong. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya, saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan sudah berkata, semua orang sudah tidak ada yang benar. Saya rasa semua tahu ya, Roma 3 ayat 10 dengan 23, semua sudah hilang kemuliaan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16, tapi karena demikianlah Bapa mengasihi semua manusia, sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui penebusan di Golgota. Sehingga biarpun kita sudah berdosa, nanti kita di hadapan Tuhan bisa dipulihkan seperti perawan. Ini dalam arti manusia yang dibasuh oleh darah Yesus masih bisa mengalami penyucian yang sempurna. Sampai kita disebut tidak lagi bercacat celah. Ini dicari oleh Tuhan. Dalam pemandangan Tuhan tidak bercacat celah, dan juga di mata iblis sampai kita tidak bisa lagi ditunjuk. Karena setan iblis pendakwa itu, dia selalu ingin mencari kesalahan supaya dia tidak dihukum. Sebab kalau sudah ada manusia yang tidak bercacat celah, iblis dihukum.
Nanti kalau dia dihukum, dia tidak bisa berkata lagi, oh semua kok berdosa, masa cuma saya yang dihukum? Adil dong. Nah, ini kan pengadilan Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita harus sampai masuk tidak bercacat celah, itu kedewasaan rohani, tetapi modal untuk itu adalah kita mengaku dosa kita dan kita meninggalkan kekurangan kita. Kita berserah kepada Tuhan, darah Yesus membungkus kita. Kita sudah mendengar, Tuhan sudah mulai menunjukkan kesalehan, kebaikan Ayub. Tuhan yang berkata, hei setan iblis, dari mana kau? Dia bilang, iblis jawab apa? Mengelilingi bumi. Sama dengan bahasanya beridar-idar ya. Adakah yang kau melihat hambaku Ayub? Dia adalah orang yang saleh. Apakah Tuhan pamer? Tidak. Sebab kalau sudah ada yang sampai kepada tidak bercacat celah, nanti berakhir iblis dihukum. Ini saudaraku. Jadi keturunan perempuan yang menghancurkan kepala ular itu bukan karena perang tenaga, hanya mencapai manusia yang diambil dari tanah, mencapai kepada kebenaran Yesus, itu sudah mengalahkan setan nantinya. Makanya kita ya mendengar firman juga, ada baiknya harus benar-benar setia, jadi kita bisa mengikuti. Karena kalau hanya itu nanti kita ulang, ya kapan kita majunya? Nah, pas nggak datang satu orang kita ulang lagi, ya datang dua orang kita ulang lagi, kapan? Itu sebabnya saudaraku, belajar kita ini setia mulai dari perkara kecil. Biar Tuhan tolong. Tuhan tunjukkan kepada iblis. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini Tuhan pamerkan kepada iblis. Ya, kita sudah dengar ini hari Minggu. Saya mau baca lagi ayat 6 ya, atau bantu baca. 6 sampai 8. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Satu lagi. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya, jadi saudara-saudaraku, iblis semua jalan-jalan dia bilang mengelilingi bumi, ya kan? Datanglah anak menghadapi Tuhan, dan diantara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Selalu kerjanya menggoda, seperti kepada Hawa sampai sekarang. Jadi kita harus belajar jangan tergoda kepada iblis. Saudaraku, masih dia kerjakan. Dan Tuhan ingin menjadikan manusia ini benar-benar percontohan. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis,
Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Setidaknya ini harus mulai ada pada kita, berkembang. Haleluya, saudaraku. Dan bukan hanya itu, iblis masih bisa lagi berkata begini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Artinya kalau dia miskin, gimana? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar keliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Saudaraku, maka kita ini biar begitu banyak pun berkat Tuhan, jangan puas di situ. Haleluya. Jadi harus bagaimana? Seandainya itu enggak ada, masih setia enggak? Makanya iblis berkata kepada Tuhan berkata kepada iblis, ya sudah, apa yang kau bilang kerjakan. Satu saja enggak boleh, apa? Nyawanya enggak boleh. Mari belajar kepada Tuhan. Kalau masih ada nyawa, setia terus. Kalau masih ada nyawa, bersyukur terus. Tapi Tuhan itu adil kok. Dia tidak dibiarkan kita sampai melebihi. Ya, dia tahu kok. Dia atur. Dia Tuhan yang baik. Jadi, kalaupun sudah disebutkan, ya, jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ini harus masih kelihatan dalam keteguhan kesetiaan sepanjang hari, sepanjang umur hidup kita. Ini saudara-saudaraku. Makanya nanti ada orang banyak ya, pertamanya baik, lama-lama nggak baik. Ada yang paling kuat, siapa itu? Simpson. Kuatnya bukan main. Dia cuma pakai rahang keledai, dikalahkan musuhnya berapa? 1000. Oke. Rahang keledai saja, apalah rahang keledai. Tapi itulah kekuatannya saat itu. Di dalam dirinya ada kuasa 7 roh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini harus sampai ujian setia dalam segala perkara. Sebabnya 2 Timotius 2 ayat 10. Boleh tolong. Boleh tolong. Timotius 2 ayat 10. Iya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Iya. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dan kemuliaan yang kekal. Iya. Terus? Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Iya. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Iya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya. Jadi nanti tidak hanya masuk surga, ada memerintah, ada mengalahkan kuasa setan. Supaya ini boleh terjadi bagi kita, kita harus menjadi yang teruji. Itu sebabnya nanti mulai dari perempuan itu sudah tidak ada cacat nodanya, dan dia melahirkan anak juga yang tidak ada nodanya. Itu sebabnya kita juga sudah mendengar imam besar Joshua, dia berdiri di hadapan Tuhan dan dia juga berdiri di hadapan iblis. Dan apa yang dikerjakan oleh iblis adalah
mendakwa adalah selalu menuduh. Mana lagi kekurangannya? Itu sebabnya saudaraku, kalau boleh jangan kita cari kesalahan orang. Dan kalau tahu kesalahan orang, berdosa kita kalau kita nggak doain dia. Ini Kristen yang baik, saudaraku, yang diberkati Tuhan. Kalau seperti politik-politik sekarang, nggak ada pun kekurangan dibikin-bikin. Ya, apalagi ada kekurangan, oh bersukaria, saudaraku. Itu adalah pekerjaan setan. Zakaria 3 ayat 1. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Ayat 1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Itu artinya menuntut. Itu artinya juga menuduh. Ya, didakwa, dituduhkan dosa kepadanya. Ini saudaraku. Dan Yosua itu, biarpun dia imam besar, padahal kalau imam besar pada saat itu itulah yang tertinggi. Maka kalau ada gambar kemah sembahyang itu, yang pertama halaman, yang kedua ruang suci, yang ketiga ruang maha kudus. Hanya imam besar yang boleh di situ masuk ruang maha kudus. Imam-imam biasa hanya sampai di ruang kedua. Ruang ketiga nggak boleh. Jadi Imam Yosua masih belum layak untuk benar-benar ditampilkan, tidak bisa dituduh oleh setan. Jadi betapa banyak pun kekurangan kita sekarang, mari harus pergunakan waktu ini supaya dibasuh oleh darah Yesus. Kita ini harus sampai tidak bisa ditunjuk oleh iblis satupun kekurangan. Jadi Imam Yosua yang sudah merupakan paling baik, tapi pada saat itu apa yang disebut ayat 3, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Ini bukan dia sengaja, bukan karena apa, tapi itu menunjuk kehidupan dan perbuatannya itu belum bisa untuk mengalahkan perbuatan iblis. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, supaya kita tidak berpakaian kotor. Saudaraku, kita harus ada, ya, Wahyu 12 itu seorang perempuan berdiri di mana? Di atas bulan, berselubungkan matahari, bermahkotakan, ya, harus sampai kita bisa ke sini, saudaraku. Artinya berdiri di atas bulan, harus masuk dalam penebusan sepenuh, semua. Harus Tuhan lihat aku jadikan semua baru. Harus sampai kita mengalami kesaksian hidup, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya, saudaraku. Jadi jangan lihat-lihat, aku udah disakiti, bagaimana aku mengampuni dia. Bukan itu masalahnya. Jangan sampai kita terdapat kebenaran sendiri. Jadi harus apa? Kita harus ada kebenaran Tuhan. Karena kebenaran manusia hanya seperti kain kotor apa yang dipakai oleh Yosua tadi. Dia mengenakan pakaian yang kotor. Nah, di mana kita pernah baca, ya, manusia itu dalam kebenarannya adalah hanya
seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Oke, baca dah. Saya 64 ayat 6. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, udah. Jadi saudaraku, kita sudah belajar kalau kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Itu kalau kita ambil lagi dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu satu kata itu masih banyak artinya, saudaraku. Kita tempoh hari sudah sengaja belajar itu kain kotor, kebenaran manusia seperti kain kotor, itu juga disebut menjijikan, najis, bagian dari seperti perzinahan. Itu saudaraku. Jadi kita ini kiranya Tuhan tolong kita. Saya berdoa semua kita mengerti, saudaraku, untuk bergerak dari kebenaran sendiri kepada kebenaran Tuhan. Itu sebabnya dari agama Israel, Matius pasal 5 ayat yang ke-20, apa disebut di situ? Coba. Kalau keagamaanmu tidak melebihi, ya coba lagi baca. Matius 5 ayat 20. Karena aku berkata kepadamu, jikalau tiada Jika hidup keagamaanmu, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. haleluya, saudaraku. Jadi harus ditingkatkan. Makanya semua hanya di dalam Yesus keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Seorang tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Keagamaan orang Yahudi, dia udah cukup mata ganti mata, gigi ganti gigi, udah cukup. Makanya orang Israel kalau diserang, serang balik. Mereka masih bisa. Karena masih di dalam hukum Taurat. Dan itu sekarang mereka belum meninggalkan itu karena itu dia akan masih menggenapi. Sampai kepada peran yang akhir. Nanti kalau udah terakhir sekali baru dia terima Tuhan. Tapi nanti dengan itu berarti dunia akan berakhir, saudaraku. Keselamatan juga berakhir. Makanya hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu kebenaran dalam bangsa Israel. Di dalam kekudusan nikah, dulu masih Adam dan Hawa, nggak dosa itu. Ya, jadi menikah abang adik. Tapi kalau sekarang nggak boleh. Kapan diatur tidak boleh satu keluarga? Dalam kitab Imamat, ya, itu diatur. Sampai inang tua, anaknya inang tua, burunya inang tua, amung tua, nggak boleh saudaraku. Situ diatur. Dan Raja Salomo belum sampai kepada Yesus, istrinya berapa? 700, gundinya 300, semua 1000. Nggak boleh. Kalau itu nanti jadi ikut Yesus nggak bisa. Makanya di akhir zaman ini, ya, sesudah Yesus datang, banyak itu berguguran. Karena Tuhan sudah bilang harus melebihi cara hukum Taurat. Jadi yang masih bisa poligami itu hukum Taurat itu semua itu masih pakai, pertahankan. Ya, tapi Yesus sudah mengajar tidak begitu lagi.
Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita ini mulai dari perkara kecil harus siap. Supaya perkara besar sekalipun tidak menolak. Harus kita bisa berkata, ya siap, laksanakan, siap, laksanakan. Harus begitu. Ini apa-apa dikit lawan. Apa-apa dikit lawan. Pendeta apa kayak begitu? Cuma bikin susah. Tidak ada firman Tuhan bikin susah. Semua firman Tuhan untuk memberkati kita. Tapi ada orang-orang juga begini. Pendeta-pendeta juga ada juga memang. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, pendeta-pendeta itu ya termasuk kalau ada yang dimakan ya teman. Kalau nggak ada yang dimakan, perang. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, tirulah pemimpinmu seperti kami. Ada yang mau baca boleh? Filipi 3 mulai 16. Ayo. Filipi 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya, jadi sekarang kita udah menempuh jalan yang lebih meningkat ya. Harus tingkatkan dari orang Farisi terus. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Iya, jadi semua di seluruh bumi ini, mau agama apapun, bagi kita harus mengerti terus. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Iya, seteru salib. Karena bertentangan dalam ya cara kasihnya, pengampunannya, dalam pernikahannya, semua. Terus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Iya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Iya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Iya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya. Masih begitu, saudaraku. Jadi ada juga orang berkata, pendeta rame sana sini, ya. Ada pendeta yang hanya cari kekayaan, ya mungkin ada. Tapi kalau mau benar, ya kita harus sesuai firman Tuhan. Tidak bisa lari dari situ. Jadi kita ini kepada firman. Dan kalau khotbah tidak didasari dengan firman, ya udah tidak usah. Tapi kalau didasari dengan firman, apapun yang terjadi harus ditekuni. Ini saudara-saudaraku. Karena mau apa kita kalau bukan dari kebenaran firman? Jadi banyak juga pemimpin-pemimpin yang hanya untuk menyenangkan dia. Kadang-kadang firman yang benar itu disembunyikan. Nanti jadi ajaran yang palsu atau ajaran yang sesat. Jadi kita saudaraku harus transparan. Jadi YouTube kita ini kalau dibedah ya dibedahlah. Ya ada Indonesia kalah-kalan. Tidak ada untuk cari untung-untung. Tidak ada. Hanya untuk menguntungkan Tuhan. Supaya kita tidak bisa dituduh oleh iblis. Jadi apa yang nanti saudara-saudaraku tidak bisa dituduh oleh iblis ialah perbuatan tingkah laku kita. Karena pakaian linen yang halus yang bersih itu adalah tindakan dan perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Wahyu 19, 7-9. Ada yang gerak cepat ya. Udah mau jam 8. Wahyu 19 ayat 7-9. Ya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah.
Saudara-saudaraku, mari kita saling mendoakan supaya kita ada tindakan dari orang-orang kudus. Semua kita saling mendoakan. Karena itu adalah pakaian kita yang tidak bisa ditunjuk oleh setan. Jadi, pekerjaan penebusan, pekerjaan kasih Bapa itu yang sudah menyelubungi kita, dan pekerjaan pimpinan Roh Kudus itu membawa kita dipercaya oleh Tuhan dan tidak bisa ditunjuk lagi oleh iblis. Tidak ada yang bisa ditunjuk lagi. Dan kalau ini boleh terjadi, itu langsung dibawa ke hadapan Bapa Surga. Bapa Surga itu sekarang masih di mana? Ada di surga, belum turun. Tapi nanti suatu waktu pada yang terakhir sekali dia akan turun. Jadi untuk apa dia dibawa di sana? Supaya itu menjadi satu kesaksian kebenaran sudah terjadi. Itulah anak dari perempuan dalam Wahyu 12 ayat yang kelima. Perempuan itu melahirkan anak yang langsung dibawa ke tahta Allah. Baru sudah itu sampai di sana, langsung iblis diperangi. Tidak boleh lagi ada di tempat tinggi. Tidak boleh ada lagi. Itu perpisahan. Kalau sudah ada anak dari perempuan itu. Nggak usah kita baca-baca lagi ya. Kan terus nanti coba. Tapi kita sudah dengar itu beberapa hari yang lalu ya. Haleluya. Iya, saudara-saudaraku ya. Dan kalau itu sudah ada, iblis akan dibuang. Dia hanya boleh ada di mana? Di bumi. Celakalah orang-orang yang belum lengkap, yang belum memasuki ukuran yang sesungguhnya, karena mereka akan diserahkan ke antikris. Disinilah antikristus itu. Itu sebabnya saudaraku, saat sekarang kalau kita sudah mengerti, ya, mari bersungguh-sungguh. Ini saudaraku. Ya, saya rasa Wahyu 12 ini bagus kita baca. Ayo, mulai 10, ayo. Wahyu 12 mulai ayat 10, ya. Nyanyian kemenangan. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah mendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geraknya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Jadi Wahyu 12 ayat 5, itulah yang dipakai sebagai start untuk menghancurkan pekerjaan setan. Ayat 5 itu tadi, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Itu adalah memaksa semua harus berlutut. Tapi kalau kita tidak dipaksa untuk berlutut, kita sudah berlutut sendiri. Tapi nanti bumi ini dipaksa berlutut. Ya, jadi menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Kita ini nggak boleh keras-keras, saudaraku. Keras hati, keras kepala, keras tengkuk, keras apa lagi? Nggak ada yang boleh. Harus pakai tanda lihat. Siap dibentuk. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Nah ini. Jadi kalau tidak nanti masuk di gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini menjadi kesaksian. Dan ini permulaan iblis dihancurkan sebagai yang terakhir.
Langsung ayat 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Wah, perang habis-habisan ini. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Aku akan mengadakan perseteruan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Ya, ini saudaraku. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Harus ada dulu anak yang tidak bisa lagi dituduh oleh pendakwa, oleh iblis. Inilah yang paling akhir, saudara-saudaraku. Baru 10, dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Sebelum anak dari perempuan itu sampai ke hadirat Allah, gak terjadi peperangan ini. Tapi kalau udah sampai ke hadirat Bapa di surga, langsung iblis ini diperangi, saudaraku. Ya, dan dia ada di bumi, dia menyerang kerohanian-kerohanian yang diukur tidak masuk di dalam pemeliharaan. Itu sebabnya, saudaraku, mari berserah kepada Tuhan. Jangan kita bikin ukuran kita, aku sudah baik. Jangan kita yang mengatur kita. Harus Tuhan yang melihat kita sudah baik. Haleluya. Dan yang kedua, harus iblis sampai tidak menduduki kita lagi. Ini, saudara-saudaraku. Biarlah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan sampai kita ada tindakan-tindakan yang benar dari orang-orang kudus. Itulah pakaian rohani kita, sehingga iblis tidak bisa mendakwa kita. Justru Tuhan akan membawa kita menjadi kesaksian untuk menghancurkan semua pekerjaan iblis itu. Mari kita mau menyanyi.